في بره المتكاملة ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل مع صحب وتباع ولا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ونور قلوبنا بنور العلم يا رب العالمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah teman-teman semua kita lanjutkan kajian kitab Durusil Balaghah dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah yang dikhususkan semoga kita juga diberikan futuhul arifin, diberikan fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى وجميع مشايخنا ولأساتذتنا وخصوصا لأصحاب هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita masih sekarang di bab 5 dari 8 bab ilmu ma'ani. Sempat kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwasanya pembahasan fan ilmu ma'ani itu tidak akan terlepas dari 8 bab. Ya, tidak akan terlepas dari 8 bab dan biasanya memang ada tambahan khotimah. Ya, ada tambahan bab khotimah. Cuma itu tidak mesti. Ya, tapi yang pasti itu biasanya 8 bab. Nah, kita sudah masuk di bab 5. Ya. Di minggu kemarin atau di pekan kemarin kita sudah membahas tentang al-itlaq wa taqyid, ya, sebagiannya, bahwa kita sudah memahami kurang lebih kalam itu dihukumi mutlak atau kalam itu dihukumi muqayyad. Menurut ulama balaghah tentunya berbeda, ya, ada sedikit perbedaan dengan ulama usul fiqh, ya. Secara ringkasnya bahwa kemarin kita sudah bahas kalam dihukumi mutlak menurut ulama balaghah ketika hanya terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Sedangkan ketika ada ditambahkan qaid atau quyud, baik itu berupa mafa'il khamsah, hal, tamyiz dan seterusnya, itu berarti kalamnya sudah dihukumi muqayyad. Ada beberapa hal, ya, yang menjadi quyud atau menjadi qaid sebagai pengikat sehingga kalam itu menjadi kalam yang muqayyad. Sebelumnya kita sudah beberapa di sini disebutkan bahwasanya quyud itu, ya, atau qaid itu dia bisa mafa'il khamsah, ya. Kemudian kita kemarin juga sudah sempat bahas nawasikh, ya. Ya, nawasikh, ya, baik yang itu kana wa akhwatuha, kemudian inna wa akhwatuha, ya, kemudian zonna dan wa akhwatuha itu merupakan qaid nawasikhnya. Kemudian sekarang kita masuk ke qaid selanjutnya yang merubah kalam yang mutlak menjadi kalam yang muqayyad, yaitu syarat. Kita tahu bahwa adat syarat itu banyak dalam pembahasan ilmu nahwu, ya. Dalam pembahasan ilmu nahwu adat syarat itu banyak, ya. Yang kemudian kita juga kenal dengan jawazim yang menjazmkan dua fiil, ya. Man, ma, wa man, wa mahma, wa idma dan seterusnya, gitu ya. Hanya saja memang fokus pembahasan utama dari ulama balaghah itu dari adat syarat yang 3 ini. In, idza, dan lau. Karena memiliki beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh adat syarat yang lain. Nah, kita baca halaman 58 yang di sini, nanti kita baru nyambung ke in, idza, dan lau. Ya. Di sini Ana tuliskan, ya, dari tabel ini nanti kita bisa mengetahui apa persamaan dari in, idza, dan lau, dan apa perbedaan antara in, idza, dan lau menurut perspektif ulama balaghah, ya. Tentu juga ini diamini atau diiyakan oleh ulama nahwu. Qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ila an qalu wa amma syartu fattaqidu bihi yakunu lil aghradi allati tuaddiha ma'ani adawati syarti kazzamani fi mata wa ayyana. Di sini para musannif mengatakan bahwa kita jika ingin merubah kalam yang mutlak menjadi kalam yang muqayyad melalui syarat, ya, adat syarat,
maka nanti kalam kita muqayyadnya itu akan memberikan makna yang diberikan oleh makna adat syarat. Misalkan ketika kita menggunakan adat syaratnya mata, maka itu akan memberikan makna zaman, ya, zaman. Wa ayyana juga demikian. Wal makan, dan akan memberikan makna makan atau tempat, fi aina wa anna wa haitsuma. Akan memberikan juga makna wal hali fi kaifama, kondisi ataupun bagaimanapun gitu ya. Wastifa'u dzalik dan lain-lain. Kenapa di sini tidak disebutkan semua adat syarat? Karena ini bukan pembahasan ilmu nahwu. Maka dicukupkan di sini wastifa'u dzalik dan yang lainnya, yang semisalnya daripada adat syarat. Wa tahqiqul farqi bainal adawati yuzkaru fi ilmin nahwi. Pembahasan perbedaan antara adat-adat syarat yang tadi itu, diantaranya misalkan mata, ayyana, aina, dan seterusnya, itu sudah disebutkan dalam pembahasan ilmu nahwu. Sehingga tidak perlu lagi di sini dibahas dalam ilmu balaghah, karena memang bukan pembahasan utamanya. Wa innama yufarraqu hahuna baina in wa idza walau. Kenapa ulama balaghah di sini sering menyebutkan perbedaan in, idza, dan lau di sini katanya? Likhtisasiha bimazaya tu'addu min wujuhil balaghah, karena in, idza, dan lau ini memiliki ciri khas, kekhususan, ya, keutamaan yang terhitung kelebihannya atau keutamaannya atau ciri khasannya itu terhitung merupakan aspek-aspek dari ilmu balaghah. Oke. Sebelum kita baca halaman 59, ya, kita bisa perhatikan di sini persamaan dan perbedaan antara in, idza, dan lau, sehingga kita nanti kalau udah baca itu gampang. Bahwasanya in, idza, dan lau, in itu bisa dipakai untuk adat syarat mustakbal, ya, untuk masa depan, ya, memberikan makna masa depan yang akan datang. Begitupun idza. Sedangkan yang berbeda di sini adalah lau. Lau ini dia dipakai untuk memberikan ataupun menggunakan lau ini, syaratnya itu untuk masa lalu, untuk menceritakan masa lalu. Misalkan, lau kuntu taliban jaddan la asbahtu aliman mutabahiron. Misalkan, ini kan menceritakan masa lalu, al-mudhi. Seandainya saya dulu ini seorang talib yang sungguh-sungguh, maka otomatis saya akan menjadi alim yang mutabahir, gitu ya. Walaupun misalkan nanti launya ini, fiil setelah lau ini, dia fiil mudhari'. Maka kalau lau masuk kepada fiil mudhari', merubah fiil mudhari' yang tadinya makna hal atau istiqbal menjadi mati. Gitu ya. Nah, ini perbedaan sedikit. Kemudian, in tentu dia punya amal, yaitu menjazmkan dua fiil, yang menjadi fiil syaratnya dan jawab syaratnya. Sedangkan idza, itu hukum asalnya dia tidak menjazmkan kecuali di dalam syair. Menurut sebagian ulama nahwu, la tajzimu illa fi syi'ri. Makanya dalam jurumiyah itu disebutkan wa idza fi syi'ri khassa. Idza itu hanya menjazmkan fiil di dalam khusus dalam syair saja, ya. Nah, biasanya dalam Tuhfasaniyah ataupun dalam syarah-syarah jurumiyah itu dicontohkan idza yang menjazmkan fiil itu dalam syair wa idza tusibka khasasatun fatajammali istaghni ma agnaka rabbuka bil gina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Ya. Di situ ada wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Fatajammali. Di sini idza masuk kepada fi'il mudhari'. Ya, di sini majzum. Kenapa? Karena di dalam syair. Sedangkan kalau bukan dalam syair, idza menjazmkan atau tidak? Tidak, ya. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Dan jika seandainya engkau ditimpa musibah, khasasah ini musibah, kesulitan, masyaqqah dan lain sebagainya, fatajammali ay fasbir. Ya. Maka bersabarlah. Oke. Kemudian lau ini sama dengan idza, dia tidak menjazmkan fiil setelahnya. Baik yang madi atau mudhari', ya. Tentunya kalau madi fi mahal. Oke, yang ketiga, bahwasanya in ini bisa masuk kepada fiil madi dan fiil mudhari', begitupun idza dan lau. Nah, ini berarti sama. Hanya saja yang keempat, masuknya in kepada fiil mudhari' ini lebih banyak dibandingkan masuknya kepada fiil madi. Kenapa? Karena in ini dia untuk lisyarti fiil
fil mustaqbal. Makanya masuk kepada fi'il mudhari'nya banyak, lebih banyak dibandingkan kepada fi'il madhi. Sedangkan kebalikannya idza, walaupun dia li syarti fil mustaqbal, tapi masuknya idza ini biasanya kebanyakannya masuk kepada fi'il madhi dibandingkan fi'il mudhari'. Kenapa? Karena berkaitan dengan faidah yang akan diberikan setelahnya nanti di yang nomor 5. Nah, kemudian lau itu sama seperti idza. Dia masuk kepada fi'il madhi lebih banyak dibandingkan kepada fi'il mudhari'. Yang terakhir, ini yang penting. Bahwasanya in ini memberikan faidah adamal jazmi au nudroh. Au nudrotal wuku'. Bahwasanya in ini memberikan faidah fi'il setelahnya itu tidak akan terjadi. Adamul jazmi ini maksudnya tidak terjadi. Bukan jazm yang kita pahami dalam nomor yang nomor 2 ini. Bahwasanya in ini memberikan faidah fi'il yang setelahnya, fi'il yang berada setelah in ini atau fi'il syaratnya itu tidak terjadi. Adamul jazmi. Kalau misalkan kita ingin menceritakan sesuatu yang kemungkinan tidak terjadi, maka menggunakan in. In ta'tini ukrimka. Tapi kita tahu bahwasanya dia tidak akan datang. Misalkan. Atau in ini bisa dipakai untuk hal-hal yang jarang terjadi. Misalkan si fulan jarang ngaji. Kemudian kita bilang in yata'allam, nah, misalkan ukrimhu, in yata'allam ukrimhu. Kita tahu bahwa dia itu jarang ngaji, gitu ya. Nudratal wuku', ya. Jadi bisa memberikan dua faidah ini. Sedangkan idza itu dia memberikan faidah al-jazm, kepastian bahwa fiil tersebut akan terjadi. Makanya di dalam Al-Quran itu ketika menceritakan tentang hari kiamat, tentang sesuatu yang pasti terjadi menggunakan idza kebanyakannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Saat itu turun kepada Nabi Muhammad. Berarti itu akan pasti datang nasrullah itu. Kemudian idza waqa'atil waqi'ah. Pasti terjadi itu hari kiamat. Makanya menggunakan idza bukan in. Atau idza itu memberikan faidah kasratal wuku'. Sesuatu yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi itu menggunakan idza, gitu ya. Sedangkan kalau lau ini tidak memiliki faidah yang dimiliki oleh in dan idza. Oke. Nah, ini persamaan dan perbedaan antara in, idza dan lau. Oke, sekarang kita baca. Fa in wa idza katanya di halaman 59. Fa in wa idza lisyarti fil istiqbal atau fil mustaqbal. Walau lisyarti fil mudhi. Wal aslu fil lafzi an yatba'al ma'na fayakuna fi'lan mudhari'an. Asalnya lafad itu ya harus mengikuti maknanya. Misalkan di sini in tadi kan untuk istiqbal, idza dan in dan idza itu istiqbal atau mustaqbal. Maka biasanya ya hukum asalnya itu lafad setelahnya adalah fi'il mudhari'. Sedangkan lau biasanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, ini hukum asalnya aja dulu nanti. Wal aslu fil lafdi an yatba'al ma'na fayakuna fi'lan mudhari'an dalam in dan idza. Lafaz setelahnya gitu ya. Ma'in wa idza wa madian malau. Sedangkan lau ya, hukum asalnya memang karena dia bermakna untuk mudhi, untuk madhi, maka fi'il setelahnya madhi gitu. Nahwu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl. Dan seandainya mereka orang-orang jahat, orang-orang kafir meminta pertolongan, maka mereka akan ditolong dengan air ya, seperti air dari besi yang mendidih ya, gitu. Waliyadzubillah. Kemudian di situ ada in, kemudian masuk kepada fi'il mudhari ya, yastaghitsu. Kemudian contoh selanjutnya di sini wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Nah, ini bait syater keduanya. Wan nafsu raghibatun. Wan nafsu raghibatun idza raghabtaha baru wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Ditambahkan aja di lafaz sebelumnya di bait awalnya wan nafsu raghibatun idza raghabtaha baru wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Wan nafsu raghibatun. Hawa nafsu itu dia akan menjadi-jadi ibaratnya. Akan ingin, akan melakukan segala macam keinginan dia
idza raghabtaha, kalau kita mancing-mancing dia, memotivasi nafsu. Nafsu nggak mungkin dia punya keinginan kecuali kita pancing dia, gitu maksudnya. Idza raghabtaha. Wa idza turaddu ila qalilin taqnau. Akan tetapi, maknanya dulu nanti baru mahal syahidnya. Wa idza turaddu ila qalilin taqnau. Tapi kalau ente membalikan nafsu itu gitu ya kepada hal yang qalil, suatu yang seadanya, gitu ya. Taqnau, maka dia akan berlaku qanaah, ya. Berlaku qanaah. Begitupun nafsu ya. Memang nafsu demikian. Kalau misalkan kita pancing-pancing gitu ya, untuk punya dapat apa dan lain sebagainya, dia akan begitu ya, akan bersemangat. Tapi kalau misalkan kita kita nggak pancing-pancing ya, dengan cara qanaah, maka dia juga akan berlaku qanaah. Dan di situ mahal syahidnya adalah wa idza turaddu. Wa idza turaddu. Sebetulnya dalam dua bait itu ada dua, ada idza raghabtaha sama wa idza turaddu. Cuma di sini kita lihat wa idza turaddu, lafaz setelah idza itu adalah fiil mudhari. Wa idza turaddu, karena idzanya di sini merupakan li syarti fil istiqbal atau fil mustaqbal. Kemudian walau syaa lahadakum ajmain. Lau, kemudian lafaz setelahnya fiil madhi syaa. Sekarang baru masuk ke perbedaan. Wal farqu baina in wa idza annal asla adamul jazmi biwuqu'i syarti ma'in, katanya. Faidah asal daripada in itu adalah adamul jazmi biwuqu'i syarti. Ketidakpastian ya, atau ya, ketidakpastian akan terjadinya fiil syarat itu. Ketidakpastian terjadinya fiil syarat tersebut. Artinya tidak terjadi gitu. Fiil syaratnya itu tidak terjadi ketika menggunakan in, ma'in. Ya ini yang maksudnya ini, tufidu adamal jazmi. Kemudian wal jazmu ya, wa idza annal asla adamul jazm wal jazmu biwuqu'ihi ma idza. Sedangkan kalau menggunakan lafaz idza, maka akan memberikan faidah al jazm ya, kepastian akan terjadinya fiil syarat tersebut. Walihada ghalaba isti'malul madi ma idza. Nah, dukhuluha 'alal madi aksar ghaliban. Ini maksudnya. Dukhulu idza 'alal madi aksar. Ini maksudnya, ya. Walihada ghalaba isti'malul madi ma idza faka'anna syarta waqi'un bil fi'li bi khilafi'in. Mengapa idza itu banyak masuknya kepada fi'il madi sedangkan tidak terlalu banyak dalam fi'il mudhari? Karena kan fi'il madi udah terjadi. Ya. Sedangkan makna idza itu kan tadi pasti terjadi. Seakan-akan kalau udah masuk kepada fi'il madi, oh, udah terjadi. Pokoknya mau enggak mau itu udah terjadi. Karena kita yakin itu akan terjadi. Itu maksudnya. Faka'anna syarta waqi'un bil fi'li, seakan-akan fi'il syaratnya itu sudah terjadi gitu ya. Bi khilafi'in, berbeda dengan in. Nah ini. In itu masuknya kepada fi'il mudhari lebih banyak. Fa idza qulta. Nah, misalkan contohnya in abra min maradi atasaddaq bi alfi dinarin. Udah sampai situ contohnya. Kunta syakkan fil bur'i. Misalkan kita ragu. Misalkan ada si fulan lagi sakit. Si fulan ini dia agak ragu apakah dia akan sembuh atau tidak karena misalkan penyakitnya apa? Parah. Maka dalam kondisi ini dia menggunakan in abro min marodi atasaddaq bi alfi dinar. Seandainya atau jika saya sembuh dari penyakitku, maka aku akan bersedekah 1000 dinar. Posisinya di sini mutakallimnya syakun fil bur'i. Dia ragu akan sembuh. Tapi wa idza qulta idza bari'tu min maradi tasaddaqtu. Nah, kunta jaziman bihi. Kita yakin bahwa kita akan sembuh. Karena misalkan dari dokter bilang, "Oh, kamu besok udah boleh pulang." Berarti kan udah pasti sembuh tuh biasanya ya, biasanya. Karena kita yakin, maka kita bilangnya idza bari'tu min maradi tasaddaqtu. Nah, gitu. Beda tuh ya maknanya. Kalau in karena kita ragu ataupun kayaknya nggak sembuh deh, susah sembuhnya misalkan bertahun-tahun dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita yakin udah pasti akan sembuh, maka menggunakan idza. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Wa 'ala dzalika. Nah, begitupun fal ahwalun nadirah tuzkaru fi hayyiziin. Untuk menceritakan kondisi-kondisi atau hal-hal yang jarang terjadi,
maka kita membuatnya menggunakan in. Tuzkaru fi hayyizi in. Ya, disebutkan dalam ruang lingkup in. Wal katsiratu fi hayyizi ida. Sedangkan kalau misalkan sering terjadi ya, kondisinya itu, maka dalam ruang lingkup ida. Ini maksudnya nih. Tufidul jazma au kasratal wuku. Kalau yang itu tufidu adamal jazmi au nudratal wuku. Ya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Langsung dikasih contoh di sini. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Pertama pakai idza. Setelah lafaz idza itu ada fi'il madi. Sedangkan beda. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa mamma. Di situ ada lafaz in, setelah lafaz in fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Kita lihat keterangannya. Fali kauni maji'il hasanati muhaqqaqan. Karena kedatangan kebaikan itu terhadap hamba dari Allah itu pasti terjadi, muhaqqaq. Idzil muradu biha, yang dimaksud dari hasanah di sini adalah mutlaqul hasanah asyamil li anwa'i katsirah. Pokoknya semua kebaikan. Yang mana kebaikan itu kan mencakup hal yang banyak kan? Bukan hanya dapat uang doang. Misalkan kita dapat kebaikan, tapi kita sehat, kita bisa masih sehat lahir batin dan seterusnya, itu termasuk kebaikan. Kama yufhamu minat ta'rif bi al-jinsiyah. Di situ kita lihat ya. Ini menganalisa, maksudnya menganalisa ayat. Di situ ada lafaz al-hasanah menggunakan alif lam. Maka alif lam di sini adalah alif lam untuk menunjukkan bahwa kebaikannya itu istighraqul li afrod. Ya. Semua jenis kebaikan, gitu ya. Maksudnya bi al-jinsiyah di sini. Al-jinsiyah istighraqiyah. Dzukira ma'a idza, maka menggunakan lafaz idza. Wa ubbira anhu bil madi, dan lafaz setelahnya itu ya, maji'nya itu, kedatangannya itu menggunakan fi'il madi. Wali kauni, udah sampai situ. Ya. Intinya di sini analisa jumlah pertama, bahwa kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mentakbirkan menggunakan idza di awal, sedangkan di jumlah kedua menggunakan in. Pertama, karena datangnya kebaikan dari Allah kepada hamba itu pasti terjadi, maka menggunakan idza. Kemudian karena pasti terjadi, lafaz setelahnya itu menggunakan fi'il madi, ya, gitu. Dan al-hasanahnya di sini merupakan al-hasanah yang semuanya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, wali kauni maji'i sayyi'ati nadiran, sedangkan kedatangan ya keburukan itu kan sedikit dibandingkan kebaikan. Coba kalau misalkan kita hitung-hitung nikmat Allah dibandingkan dengan musibah yang dikasih oleh Allah kepada kita, mana yang lebih banyak? Nah, tentu kebaikan banyak banget ya, banyak banget. Sedangkan datangnya keburukan itu sedikit, jarang terjadi. Idzil muradu biha nau'un maksus, dan di sini keburukannya adalah jenis tertentu dari keburukan, bukan semua keburukan. Kama yufamu minat tankir. Nah, di situ kita lihat al-hasanah tadi pakai alif lam, sedangkan di sini sayyi'at tidak. Tapi dibuat nakirah. Salah satu faidah nakirah itu bukan hanya untuk syai', bukan untuk hal yang umum, tapi menunjukkan kepada nau maksus, nau yang khusus. Waktu itu kita udah bahas itu di halaman berapa itu ya? Di halaman 55 kalau yang di sini. Faidah nakirah itu adalah salah satunya adalah qasdu fardin muayyan au nau'in muayyan. Di sini Allah mentakbirkan lafaz sayyi'ah itu tanpa alif lam karena untuk menunjukkan nau' maksus daripada keburukan. Kama yufhamu minat tankir wa huwa, keburukan di sini maksudnya apa? Wa huwa al-jadbu. Keburukannya al-jadbu. Al-jadbu ini krisis. Krisis ya yang dialami oleh Bani Israel saat itu. Dzukira ma'in, maka daripada itu karena jarang terjadi keburukan itu, maka digunakan lafaz in. Wa ubbira anhu bil mudhari, begitupun lafaz setelahnya fiilnya itu berupa fiil mudhari'. Fa fil ayati man wasafahum bi inkarin ni'am. Di dalam ayat itu Allah menceritakan tentang orang yang disifati oleh Allah itu sebagai pengingkar kenikmatan, yaitu Bani Israel. Hatta yaumin hadza. Waliyadzubillah. Wa syiddati tahamuli ala Musa alaihi salam ma la yakhfa. Begitupun di ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana beban berat yang dipikul oleh Nabi Musa ketika Bani Israel banyak maunya. Banyak nanya, banyak mau, dan seterusnya.
Walau, selanjutnya, sekarang kita masuk ke lau. Walau li syarti fil mudhi. Sebagaimana sudah disampaikan dalam tabel. Walidha yalihal fi'lul madhi. Nah, ini. Kebanyakannya, lau itu masuk kepada fi'il madhi dibandingkan fi'il mudhari. Walaupun boleh diperkenankan lau masuk kepada fi'il mudhari. Nahwu walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Nah, ini kan menceritakan masa lalu. Kemudian wa mimma taqaddama yu'lamu annal maqsuda bidzati minal jumlati syartiyyati huwal jawab. Kalau kita perhatikan, kita akan mengetahui bahwa maksud kalam si mutakallim kalau menggunakan, misalkan kita buat suatu kalam dengan menggunakan apa? Jumlah syartiyah. Kita tahu, misalkan jumlah syartiyah itu terdiri dari adat syarat, gitu kan ya? Adat syarat, kemudian plus apa? Fi'il syaratnya, fi'il syarat, kemudian diakhiri dengan jawab syarat, gitu ya. Nah. Di sini misalkan kita ambil contoh satu dalam ayat Al-Quran, misalkan in tan surullaha yansurkum. Ketika kita misalkan membuat jumlah itu syartiyah, maka sebetulnya maksud dari si mutakallim adalah jawab syaratnya. Jawab syaratnya. Ini yang dimaksud dengan musannif di sini bilang apa tadi itu? Wa mimma taqaddam yu'lam annal maksud bidzat, maksud dari si mutakallim secara zat kalamnya, ya, minal jumlah syartiyah huwal jawab. Jawabnya ini. Ya. Awalnya gini, padahal gini. Ketika membuat jumlah syartiyah sebetulnya kita ingin bilang Allah akan menolong kamu, tapi dengan syarat kamu menolong Allah dan agamanya. Gitu. Padahal yang diinginkan ini utamanya. Allah pasti akan menolongmu, ya, dengan syarat, tapi ya, dengan syarat gitu. Maka ini maksud yang dimaksud oleh musannif wa mimma taqaddam yu'lamu annal maksud bidzat minal jumlati syartiyah wal jawab. Fa idza qulta ini jitahada Zaidun. Ini jitahada Zaidun akramtuhu. Ketika kita bilang ini jitahada Zaidun akramtuhu, sebetulnya kita ingin memuliakan si Zaid. Hanya saja dengan syarat dia itu bersungguh-sungguh. Kunta mukhbiran bi annaka satukrimuna. Kita sebetulnya ingin mengabarkan, ingin memberikan informasi bahwa kita ingin memuliakan dia. Walakin fi hali husulil ijtihad, akan tetapi dengan syarat ketika kondisinya dia sudah sungguh-sungguh. La fi umumil ahwal, bukan dalam umumnya kondisi. Gitu. Wa yatafarra'u 'ala hadza annaha tu'addu khabariyatan aw insya'iyatan bi'tibari jawabiha. Kita kan waktu itu sudah pernah bahas bahwa kalam itu ada kalam khabari dan kalam apa? Insya'i. Kemudian kalau ada yang menanyakan ketika misalkan ada jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah kan gitu bentuknya ya, ada syarat, fi'il syarat dan jawab syarat. Jika misalkan ada yang menanyakan jumlah syartiyah yang ini intan surullah yansurkum, dia kalam khabari atau kalam insya'i? Kalam khabari. Apa yang dilihatnya? Jawab syaratnya. Karena jawab syaratnya itu kalam khabari, maka jumlah syartiyah itu merupakan kalam khabari. Tapi kalau seandainya jawabnya itu, ya, jawab syaratnya itu adalah fi'il amr misalkan, maka jumlah syartiyahnya itu insya. Nah, insya'i ini maksudnya. Wa yatafarra'u 'ala hadza anna tu'addu khabariyatan aw insya'iyatan bi'tibari jawabiha. Oke, selesai. Qaid dengan menggunakan syarat. Sekarang masuk ke qaid dengan menggunakan adat nafi. Wa amman nafyu fattaqyidu bihi yakunu bisalbin nisbati ala wajhin makhsus mimma tufiduhu ahrufun nafyi. Kalau kita ingin membuat kalam mutlak menjadi kalam muqayyad dengan menambahkan huruf nafyi atau adat nafyi, maka itu akan memberikan faidah salbun nisbah ala wajhin makhsus, ya. Menafikan penisbatan hukum kepada si musnad ilaihnya misalnya dari aspek tertentu ala wajhin maksud, dari aspek tertentu yang ditimbulkan dari faidah huruf nafi tersebut. Nah, karena kan macam-macam huruf nafi ya. Nah, huruf nafi itu juga punya faidah tersendiri. Maka penafiannya itu nanti tergantung adat nafinya. Wa yasittah dalam hal ini la, wa ma, wa in, walan, walam, walamma. Oke. Fala
di sini lin nafyi mutlakon. Kalau kita menggunakan adat nafinya la, maka itu penafiannya secara mutlak ya. Maksud mutlak di sini artinya menafikan zamanul hal dan zamanul istiqbal. Begitupun la ini bisa masuk kepada fiil madi dan fiil mudhari. Maka di sini diistilahkan dengan fala lin nafyi mutlakon. Ya, kita lihat di keterangan di bawah tuh ya, yang ada keterangannya yang di kitab ini. Idza dakhalat la 'alal mustaqbal ammat jami'al azminati. Kalau misalkan ada lafadz la nafiyah ya, masuk kepada fiil mudhari, maka itu akan menafikan semua zaman, baik zamanul hal atau zaman istiqbal. Illa idza khussa biqaidin, kecuali nanti di qaid dengan qaid tertentu. Misalkan ketika Anda cuma bilang la akumu, maka itu akan memberikan penafian saya tidak berdiri sekarang dan nanti. Tapi kalau misalkan la akumul an, berarti penafiannya untuk sekarang doang, hal doang. Istiqbalnya mungkin nggak Anda berdiri. Nah, gitu. Ini maksud dari la linafi mutlaqon. Wa idza dakhalat alal madi, seandainya la masuk kepada fiil madi, nahwu wallahi lakumtu, maka qalabat ma'nahu ilal istiqbal. Nah, berarti merubah makna fiil madi ke makna istiqbal. Wasarul makna wallahi la akumu. Ketika orang bilang la kumtu, itu seperti antum bilang la akumu. Itu maksudnya. Wa idza uridal madi qila wallahi ma kumtu. Nah, tapi juga bisa juga ketika misalkan kita ingin menafikan, kita ingin menceritakan kemarin saya tidak datang, maka menggunakan ma bukan la. Wallahi mazurtu. Wallahi mazurtu. Kemarin gitu misalkan. Wa qala ba'dun minal ulama innala idza dakhalat 'ala nafi afadat nafyal hal kama wa in. Wa qad ittaba'na dzalika fil kitab rabi'. Ini tambahan aja. Ya. Ala kulli hal la ini lebih fleksibel gitu ya. Bisa memberikan nafyul hal atau nafyul istiqbal khususnya. Wa ma wa in li nafil hal. Akan tetapi ma dan in ya, ketika masuk kepada fiil mudhari khususnya, itu dia hanya menafikan halnya, bukan istiqbal. In dakhala 'alal mudhari. Ketika misalkan ana bilang ma akumu, berarti saya menafikan saya tidak berdiri sekarang. Ya, bukan menafikan istiqbalnya. Begitupun in, ya, in yang nafiyah tapi ini. Biasanya in nafiyah itu diiringi dengan illa biasanya. Walan linafil istiqbal, sedangkan lan ini untuk menafikan istiqbal doang, bukan hal. Ya, bukan hal. Ya, di sini nanti ada yang beranggapan, termasuk Imam Zamakhsyari itu, kalau antum baca dalam Al-Kasyaf itu, lan itu, jadi nanti apa perbedaan la sama lan? Ya, la sama lan. Ya. Kalau antum menggunakan lan, ya, lan itu aksar ta'kidan fin nafi, aksar ta'kidan fin nafi. Kita ambil jumhur dulu, pendapat jumhur. Kalau antum menggunakan lan dalam penafian lan akum, maka itu penafiannya lebih kuat dibandingkan antum cuma bilang la akumu, misalkan la akumu, misalkan. Sedangkan menurut Imam Zamakhsyari bahwa lan ini memberikan makna lit ta'bid. Lit ta'bid. Nah, ini yang sering kita sok-sokan pakai ya, sok-sokan pakai. Misalkan lan alqaka, misalkan saya tidak akan pernah menemui kamu lagi. Nah, lan ini memberikan makna apa? Ta'bid. Artinya selama-lamanya. Ini menurut Imam Zamakhsyari dan waman zahaba ila madhhabihi. Waman zahaba madhhabahu. Atau ulama-ulama yang mengikuti pendapat Imam Zamakhsyari. Ya, lit ta'bid. Kenapa Imam Zamakhsyari? Pertanyaannya gini. Ulama itu tidak, ulama jumhur ulama, mayoritas itu tidak mengatakan bahwa lan itu memberikan makna ta'bid. Kecuali ada qaid. Kecuali ada tanda gitu ya, dan qarinah dan seterusnya. Ini pembahasan lan ini antara ulama nahwu khususnya Imam Zamakhsyari dan jumhur punya apa namanya? Pro dan kontra yang banyak gitu ya. Cuma ala kulli hal kita cepat aja karena bukan pembahasan ilmu nahwu. Imam Zamakhsyari mengatakan li ta'bid. Kenapa? Karena Imam Zamakhsyari memiliki
akidah apa? Mu'tazilah. Salah satu asas daripada akidah Mu'tazilah adalah bisa ngelihat Allah enggak? Enggak. Nah, sedangkan kita bisa ngelihat Allah enggak nanti di akhirat? Bisa. Nah, dalam hal ini ketika Imam Zamakhsyari berpendapat bahwa lan ini untuk litabid, beliau mentafsirkan ayat qala lan taroni. Ketika menggunakan lan taroni artinya sampai kapanpun kita tidak akan melihat Allah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, maka dari itu Imam Zamakhsyari mengatakan bahwa lan ini untuk litabid. Padahal tidak demikian gitu. Dengan bantahan-bantahan yang bisa yang mu'tamad gitu bantahan-bantahan. Ala kulli hal itu untuk tambahan aja. Walan linafil istiqbal. Kemudian apa perbedaan antara lam dengan lamma? Walamma linafyil mudiyyi. Illa annahu bilamma yansahibu ala zamanit takallum wa yakhtassu bil mutawaqqa'. Nah, ini perbedaannya. Lam dan lamma sama-sama merupakan untuk menafikan hal yang berlalu. Ya. Nanti istilahnya itu lam dan lamma persamaannya merupakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam dan lamma itu punya kesamaan. Dia merupakan harfu nafi, harfu jazm dan harfu qalb. Yarhamukallah. Pertama huruf nafi jelas dan lam dan lamma. Ya. Kemudian dia beramal yaitu menjazmkan. Kemudian harfu qalbin ini maksudnya apa? Merubah istiqbal kepada madi. Ketika ana bilang lam akum, berarti maksudnya ana menceritakan hal yang sudah berlalu. Ya. Itu ya. Perbedaannya sekarang, ini kesamaan. Sekarang perbedaannya di sini disebutkan. Illa annahu, hanya saja kalau menggunakan nafi itu menggunakan lamma yansahibu ala zamanit takallum. Satu perbedaannya. Kalau kita menggunakan lamma, maka penafiannya itu istimror ila zamanit takallum. Apa? Istimror ila zamanit takallum atau yastamirru nafyuhu ila zamanit takallum. Lam dan lamma perbedaannya. Nah. Lam kemudian lamma. Nah. Perbedaannya sekarang. Lam nafyuha mustamirrun wa munqati'. Nanti kita akan tahu wa munqati' maksudnya. Wa munqati'un. Au. Sedangkan lamma itu nafyuha, penafiannya ya, nafyuha mustamirrun minal madi ila zamanit takallum, ila zaman at-takallum. Ya. Sini. Perbedaannya dulu, yang pertama perbedaannya. Lam itu penafiannya dia bisa penafiannya istimror, mustamir atau inqita' munqati'. Maksudnya gimana yang mustamir? Ketika lam ya, ini biasanya berkaitan dengan zat Allah misalkan, maka itu dia istimror biasanya. Misalkan gini. Lam yalid wa lam yulad misalkan. Makanya Allah mentakbirkannya itu menggunakan lam. Lam yalid walam yulad, bukan lamma. Kenapa? Karena di sini lamnya itu adalah lam yang terus istimror. Jadi Allah di masa lalu, masa sekarang sampai masa depan, sampai kapanpun itu tidak akan beranak dan diperanakan. Satu. Jadi istimrornya itu minal madi ilal abad. Alatul ya. Alatul nafinya. Dan juga lam ini bisa nanti nafinya munqati'. Munqati' terputus, penafiannya terputus. Misalkan gini. Ketika ana bilang lam aksal misalkan. Lam aksal. Summa kasaltu misalkan.
Kan awalnya gini bilang, saya tidak akan malas. Dikiranya ini tidak akan malasnya dari dulu, sekarang, dan masa depan. Cuma kemudian di sini inkito, ada terputus penafiannya. Summa kasaltu, tapi dulu saya malas. Jadi malasnya itu terputus dari fiil penafian malasnya itu dulunya dia malas, kemudian baru tidak malas. Ada jeda, ada inkito, ada terputus penafiannya. Jadi dia tidak menafikan kemalasannya itu di zaman dulu. Jadi penafiannya inkito. Itu maksudnya ya. Lam aksal summa kasaltu. Maka ini diperbolehkan. Berbeda halnya ketika menggunakan lama itu tidak diperkenankan. Sekarang kita masuk ke lama. Lama itu penafiannya itu mustamir. Terus berlanjut dari zaman dulu sampai si mutakalim di waktu si mutakalim ngomong. Ketika ana bilang misalkan, atau ada yang nanya ke antum. Fikri misalkan. Fikri tazawwajta. Lama atazawwaj. Jangan lama doang ya. Jangan lama doang. Lama atazawwaj. Jangan bilang lam atazawwaj. Kenapa? Ente nanti nggak nikah-nikah. Lam atazawwaj itu artinya dulu saya belum pernah menikah, sekarang belum menikah, masa depan saya tidak akan menikah. Tapi kalau lama atazawwaj, dulu saya belum menikah, sekarang belum menikah, tapi masa depan, nah, insya Allah. Gitu maksudnya ya. Itu perbedaan utamanya. Ini yang dimaksud nafyuha mustamirun minal madi ila zaman at-takallum. Tuh, jangan salah penggunaan. Tapi ya kalau sehari-hari mah kadang misalkan akal tak lam akul. Padahal nggak benar itu. Kalau misalkan ditinjau dari kaidah ya. Cuma ya yang penting paham aja lah, nggak apa-apa. Yang kedua, perbedaannya yakhtassu bil mutawaqqa'. Yakhtassu bil mutawaqqa'. Lama ini dia khusus untuk hal-hal yang bisa diprediksi. Yang kedua berarti. Nah, di sini apa? Dan wala kama yuqal lam yakum summa qam. Nah, di sini untuk lama dia maksus bil mutawaqqa'. Al mutawaqqa', hal-hal yang bisa diprediksi saja. Hal-hal yang bisa diprediksi. Illa annahu bilamma yansahibu ala zamani takallum wa yahtassu bil mutawaqqa'. Jadi penafian dengan menggunakan lama itu untuk hal-hal yang bisa diprediksi doang. Kalau misalkan nggak bisa diprediksi, nah, maka tidak bisa menggunakan lama. Wa ala hadza fala yuqal, maka tidak diperkenankan kita bilang lamma yakum zaidun summa qoma. Kenapa? Karena kan penafiannya mustamir minal madi ila zaman takallum. Nah, di sini kalau misalkan antum bilang lamma yakum zaidun summa qoma, itu terjadi kontradiksi. Awalnya kan menafikan lamma yakum, menafikan menafikan tidak berdirinya si Zaid zaman dulu dan sekarang gitu ya. Kemudian bilang summa qoma, lah tadi katanya menafikan qiyam pada zaman madi. Terus sekarang summa qoma isbat qiyam di zaman madi. Kontradiktif nggak? Ya, gitu. Ini nggak diperkenankan. Begitupun tidak bisa kita mengatakan lamma yajtami an naqidon. Ya, kita tahu dalam mantik itu kan naqid, ya. Hal yang naqid itu kan tidak bisa bersatu. Ya, tidak bisa bersatu. Ya. Hal yang berbeda, ya. Hal yang berbeda itu tidak bisa bersatu, itu naqid. Gitu. Bersatunya dua hal yang naqid itu bisa diprediksi nggak? Nggak bisa. Naqidon misalkan ada dua hal yang tidak bisa bersatu, memang tidak bisa disatukan karena dia naqid dalam mantik kan. Ketika misalkan ada dua naqid, itu bisa diprediksi nggak bergabungnya? Nggak bisa karena memang kaidahnya tidak bisa bergabung dua yang naqid. Nah, berbeda misalkan dengan aks dan lain sebagainya. Ya. Maka dalam hal ini kita tidak bisa mengutakan lamma yajtami naqidon. Dua hal yang naqid, dua hal yang berlawanan itu tidak bergabung. Jadi menggunakan lamanya ini tidak sah. Nah, karena lamma itu khusus untuk hal yang bisa diprediksi. Sedangkan bergabungnya dua hal yang naqid tidak bisa diprediksi. Itu maksudnya. Sedangkan kalau kita misalkan bilang lam yakum summa qoma, lam aksal summa kasalt, nah itu diperkenankan.
Wahina idzin yakunu mana tadi itu? Walam yajtami'a. Summa qoma walam yajtami'a. Maksudnya di sini walam yajtami' an-naqidon. Kenapa diperkenankan ketika kita menggunakan lam yajtami naqidon? Karena lam ini bukan khusus untuk hal-hal yang diprediksi. Jadi lam ini menafikannya bisa hal yang untuk bisa diprediksi ataupun tidak bisa diprediksi. Naqidon kan tidak bisa diprediksi bergabungnya. Tapi kalau menafikannya menggunakan lam, boleh nggak? Boleh. Tidak boleh menggunakan lamma. Falamma fin nafyi tuqabilu qad fil isbat. Nah, lamma itu dalam hal nafi, dalam makna nafi itu seperti halnya qad dalam makna isbat. Sama-sama untuk takrib. Nah, itu kesamaannya sebetulnya. Wa hina idzin yakunu manfiyuha qariban minal hal. Nah, ketika menggunakan lamma, maka penafiannya itu dia mendekati waktu takalum atau zaman takalumnya. Sedangkan kalau menggunakan qad masuk kepada fi'il madhi, itu kan li takrib juga misalkan. Qad qomat as-shalah. Dekatnya waktu sholat. Fala yasihu lamma yaji Muhammad fil amil madhi. Enggak diperkenankan. Lamma yaji Muhammad fil amil madhi. Jadi dikoidkan dengan masa lalu. Masa lalu. Ataupun tahun kemarin. Sedangkan penafian lamma itu sampai zaman takalum. Enggak bisa dikhususkan. Taib, selanjutnya. Udah, ini qaid dengan menggunakan adat nafi. Merubah kalam yang mutlak kepada kalam yang muqayyad menggunakan nafi, itu memberikan makna sesuai dengan adat nafinya. Ringkasnya gitu. Kemudian wa ammat tawabi'u fattaqidu biha yakunu lil agradil lati tuqsadu minha. Kalau misalkan kita mengqaid kalam yang mutlak dengan menggunakan tawabi'. Tawabi' itu kan dia kita tahu ada 4 ya, yatba'u fil i'rabil asma'al uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal, gitu ya. Yatba'u fil i'rabi al asma'al uwal. Katanya tabi' yang mengikuti isim sebelumnya itu ada 4. Na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Kalau misalkan kita mengqaid kalam yang mutlak dengan salah satu yang 4 ini, maka akan memberikan makna juga sesuai dengan makna yang 4 ini. Itu misalkan kalau na'at kan untuk apa? Misalkan lil madah, lil dzam, lit taudih, lit taksis. Nah, maka menggunakan itu. Fanna'tu. Nah, misalkan kita menggunakan tabi'nya adalah na'at. Berarti lafaz yang diikutinya adalah man'ud. Fanna'tu yakunu lit tamyiz. Kalau misalkan kita menggunakan na'at, maka itu dia memberikan makna tamyiz. Makna tamyiz. Baik tamyiznya ini untuk taksis atau taudih, tergantung nanti man'utnya nakirah atau ma'rifah. Nahu hadar aliyun al-katibu. Nah, di sini kan Ali, nama Ali banyak kan? Untuk membedakan Ali yang satu dengan yang Ali yang lain, Ali si penulis, maka kita naatkan dengan al-katib. Hadar aliyun al-katibu. Di sini adalah untuk litamyiz dan untuk makna taudih. Kenapa taudih? Karena man'utnya ma'rifah. Wal kashfi, dan naat juga bisa dipakai untuk memberikan makna kasyaf. Kasyaf menyingkap gitu ya, mengungkapkan. Nahu al jismut tawilul aridul amiku yashghalu haizan minal faragh. Nah, di sini kan ada naatnya tawil, arid, amik. Katanya di sini ini agak body shaming nih. Katanya orang yang memiliki badan yang tinggi, badan yang lebar, badan yang gemuk, yashghalu haizan minal faragh, dia mempersempit ruangan gitu. Kurang lebih gitulah ya. Bikin tempat sempit. Wat ta'kidi, dan naat juga memberikan makna taukid. Nahu tilka asyaratun kamilah. Di sini misalkan, kamilatun itu merupakan naat dari asyarah. Sedangkan kita tahu kalau udah hitungan 10, ya itu udah sempurna. Ngapain ditambahkan naat kamilah? Nah, kamilah itu untuk takkid. Wal madhi, ya, naat juga bisa memberikan makna pujian. Nahu hadara Khalidun al-humamu. Nah, al-humamu di sini untuk muji. Siapa sih Khalid itu? Dialah orang pemberani. Al-humam. Wadzammi, atau kebalikannya untuk mencela. Nahu wamra'atuhu hammalatal hatab. Atau dalam qiraat lain hammalatul hatab. Wamra'atuhu hammalatul hatab. Hammalatul hatab itu merupakan naat dari imra'atuhu. Tujuannya adalah untuk mencela.
ya, mencela istrinya Abu Lahab. Wat tarahum, atau naat itu memberikan makna tarahum untuk apa ya? Untuk membuat si pendengarnya itu merasa kasihan. Nahu ahsin ila Khalidin al-miskini. Nah, lafaz al-miskini ini naat yang tujuannya adalah untuk supaya timbul rasa simpati terhadap si Khalid misalkan dalam hal ini. Kemudian di apa namanya? Di antara tawabi itu ada taukid. Di sini nggak disebutkan taukid. Cuma di situ ada taukid ya? Ada nggak? Wat taukid. Nggak ada juga. Nah, ya di sebagian nusah, itu ada tambahan taukid. Wat taukidu misalkan, ya kalau menggunakan taukid, mengkaid kalam dengan taukid, ya tentunya untuk tujuan taukid, baik itu taukid lafzi atau taukid apa? Ma'nawi. Kemudian wa'atful bayani yakunu li mujarradi taudih. Kalau misalkan kita mengkaid kalam yang mutlak dengan menggunakan ataf bayan, maka itu untuk mujarradi taudih, hanya untuk memperjelas ya, kalamnya. Nahu aqsama billahi Abu Hafsin. Misalkan cuma sampai situ doang. Aqsama billahi Abu Hafs. Orang sebagian nggak ada yang kenal siapa Abu Hafs. Maka untuk memperjelas siapa Abu Hafs, di atuf bayankannya itu Umar. Aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Aulit taudih ya. Ma'al madah. Selain untuk memperjelas, atul bayan juga bisa sekaligus untuk memuji. Nahu ja'alallahu al-ka'bata. Al-Ka'bah. Untuk memperjelas Ka'bah itu apa sih? Al-Baital Haram. Untuk memperjelas sekaligus untuk memuji. Ka'bah itu adalah Al-Baital Haram. Rumah yang mulia, rumah yang suci. Qiyaman linnas. Wa yakfi fit tawdih an yuwaddiha tsani al-awwala 'inda al-ijtima'. Ketika atful bayan memberikan makna taudih, itu adalah cukup saja. Yang penting lafad kedua itu bisa memperjelas lafad yang pertama ketika digabungkan. Wa illam yakun awdaha minhu. Walaupun lafad keduanya itu tidak lebih jelas dibandingkan lafad yang pertama indal infirad ketika dipisah. Contoh misalkan, Ja'a Aliyun Zainul Abidin. Misalkan. Ja'a Aliyun Zainul Abidin. Ketika misalkan kita pisah antara lafadz Ali dengan Zainul Abidin, mana yang lebih jelas ketika kita mendengarkannya? Ali kan? Sedangkan Zainul Abidin tidak lebih jelas dibandingkan lafadz Ali. Karena Ali ini dia merupakan isim alam yang syaksi, musyakhas. Sedangkan Zainul Abidin ini hanyalah laqab. Laqab tidak lebih jelas dibandingkan isim alam yang musyakhas. Oke. Tapi ketika digabungkan lafaz kedua yaitu Zainul Abidin, ini sudah cukup untuk memperjelas lafaz yang pertama. Siapa si Ali itu? Ya, Ali yang Zainul Abidin, bukan Ali Sayyidina Ali misalkan bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Misalkan. Wal asjad az-zahab. Lafaz asjad dan zahab mana yang lebih jelas? Az-zahab maknanya lebih jelas az-zahab, emas. Nah, asjad itu juga sama emas, cuma asing nggak menurut telinga kita? Asing. Nah, dalam hal ini az-zahab lebih jelas dibandingkan asjad. Artinya atful bayan boleh lafaz keduanya itu lebih jelas ataupun tidak lebih jelas. Wa atfun nasaqi yakunu lil agradi allati tuaddiha ahruful atfi. Sedangkan kalau kita mengqaid kalam dengan atof nasak gitu ya, yang kita tahu dengan huruf-huruf atof misalkan, itu tergantung nanti maknanya, tergantung juga huruf atofnya. Kat tartibi ma ta'kib fil fa. Nah, misalkan kita ingin mengqaidnya dengan huruf fa atau nasak, maka itu memberikan makna tartib dan ta'kib. Tartib dan ta'kib bila tarahi. Jadi misalkan ja'a Zaidun fa Amrun. Nah, maka di situ Amr datangnya setelah Zaid dan tanpa ada jeda biasanya ataupun jedanya dikit. Wa ma'at tarahi, sedangkan kalau summa itu tartib tapi ada tarahinya, ada jarak, ada jeda. Kayak gitu ya. Wal badalu yakunu li ziyadati takriri wal idhah. Sedangkan kalau kita mengqaid kalam dengan menggunakan badal, maka tujuannya adalah untuk ziyadati takrir wal idhah, untuk menambahkan kekuatan kalam tersebut ya, menguatkan takrir ini sama dengan taukid, wal idhah dan untuk memperjelas. Nahu qadima ibni Aliyun misalkan.
Kalau misalkan cuma bilang qadima ibni, untuk memperkuat dan memperjelasnya, tambahkan lafad Ali. Qadima ibni aliyun fi badalil kul. Wasafarul jundu. Al jundu ini siapa? Yang safarnya, yang perginya. Aglabuhu fi badalil ba'd. Sebagiannya saja atau mayoritasnya saja. Wa nafa'anil ustadu. Ya. Apa yang diberikan ustad itu? Misalkan manfaatnya ilmuhu fi badalil istimal. Adapun perbedaan antara atof bayan dengan badal ya tentunya bisa antum ataupun bisa diketahui dalam ilmu nahwu gitu ya. Cuma ala kulihal perbedaan yang paling nampak adalah ketika lafad kedua tidak bisa menggantikan lafad yang pertama ya. Ketika lafad kedua tidak bisa menggantikan lafad yang pertama, maka itu atof bayan. Ya. Gitu ya. Contoh misalkan gini. Jadi ada dua cara supaya kita bisa tahu itu atof bayan atau badal. Dengan cara al-istibdal ataupun takrorul amil. Ya, takrorul amil. Sedikit tambahan aja lah. Supaya bisa kita membedakan antara atof bayan dengan badal. Tariqata dua cara tamyiz. Tariqata tamyiz al-badal min adfil bayan. Min adfil bayan. Dua cara untuk bisa membedakan antara badal dari atof bayannya. Yaitu satu dengan cara al-istibdal. Mengganti lafad pertama dengan lafad kedua. Yang kedua dengan cara takrorul amil. Takrorul amil. Contoh. Misalkan. Tadi aqsama billahi Abu Hafsin Umar misalkan. Aqsama billahi Abu Hafsin. Abu Hafsin, kemudian lafaz keduanya adalah Umar. Kita tes dengan menggunakan yang pertama ataupun yang kedua. Misalkan istibdal, mengganti lafaz Abu Hafs dengan Umar. Ketika misalkan kita ganti Abu Hafs dengan Umar, sah enggak? Bisa enggak? Merubah makna enggak? Enggak. Aqsama billahi Umar. Aqsama billahi Abu Hafs dia juga gitu ibaratnya. Beliau juga. Maka ketika misalkan kita bisa mengganti lafaz pertama dengan lafaz kedua, sah dijadikan atof bayan, sah juga dijadikan apa? Badal. Satu. Yang kedua misalkan mengulang amilnya. Amilnya di sini adalah kan aksam kan? Misalkan aqsama billahi Abu Hafs, aqsama billahi Umar. Sama enggak maknanya? Sama, hanya saja mengulang amilnya. Ketika misalkan bisa menggunakan dua cara ini, maka dia sah dijadikan atof bayan, sah dijadikan badal, terserah antum. Itu ya. Tapi kalau seandainya gini, ada contoh misalkan. Ada contoh misalkan Muhammadun alaihissalatu wassalam afdalul khalqi. Afdalul khalqi al-insi wal jinni. Nah, misalkan atau inna Muhammadan, boleh lah. Inna Muhammadan afdalul khalqi al-insi wal jinni. Lafad al-insi wal jinni ini merupakan lafad kedua. Lafad pertamanya adalah al-khalqi. Nah, kita tes. Sekarang misalkan istibdal. Kalau misalkan kita ganti lafad al-khalqi dengan al-insi wal jinni, sah enggak maknanya? Ataupun sesuai enggak maknanya? Misalkan, inna Muhammadan afdalul insi wal jinni. Enggak bisa. Kenapa? Kan Nabi Muhammad manusia, bukan jin. Ya. Kalau misalkan antum bilang inna Muhammadan afdalul insi wal jinni, berarti Nabi Muhammad jin juga dong. Atau setengah manusia setengah jin misalkan. Enggak bisa kan? Nah, ataupun diganti misalkan di sini takrarul amil. Misalkan inna Muhammadan afdalul khalqi. Inna Muhammadan afdalul insi wal jinni. Sama juga? Enggak bisa. Maknanya enggak sesuai gitu. Karena kan Nabi Muhammad bukan jin. Memang Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluk, semua makhluk. Tapi Nabi Muhammad itu min jinsil insi atau min jinsil jinni? Ins. Nah, ketika misalkan dirubah lafad al-khalqi menjadi al-insi wal jinni, ya, itu tidak
Sesuai karena Nabi Muhammad ins doang bukan jin. Itu ini caranya gitu ya. Nah, ketika misalkan inna Muhammadan afdalul khalqi wal al insi wal jinni, maka lafad al insi wal jinni ini merupakan atof bayan bukan badal. Gitu ya. Bukan badal. Ketika misalkan lafad kedua tidak bisa mengganti lafad pertama ataupun ketika ditakrorul amil juga maknanya tidak sesuai, maka itu otomatis atof bayan bukan badal. Jadi bisa kita simpulkan juga kullu badalin atful bayan walaisa kullu atfil bayan badalan. Itu ya. Setiap badal itu bisa dinyatakan di atof bayan, tapi tidak kebalikannya. Tidak setiap atof bayan itu bisa menjadi badal. Contohnya ini. Al-insi wal jin di atof bayan, tapi tidak bisa jadi badal. Itu ya. Oke. Mana tadi itu? Wal badalu yakunu li aglabu udah ya. Baik. Nah, ini kurang lebih cara kita bisa membedakan antara badal dan atof bayan dengan cara istibdal atau takrarul amil. Allahu a'lam. Oke. Udah berapa ini kita? Di situ. Sejam setengah baru. Kurang ya? Kurang ya? Lebih. Hampir 1,5 jam. Oke. Alhamdulillah kita udah selesai pembahasan babul khamis. Sekarang kita babus sadis ya. Ditahan dulu aja, disabarkan ya. Babus sadis kita selesaikan supaya nanti kita di bulan November ini kemungkinan ada 2 pertemuan lagi setelah ini. Sekarang tanggal 11 ya, berarti tanggal 18 dan tanggal 25. 25 setelah 25 itu udah tawakuf karena mungkin antum persiapan untuk ujian gitu ya. Persiapan ujian sebulan sebelum ujian. Makanya kita targetkan sekarang kita selesaikan qasr, kemudian nanti mungkin pertemuan selanjutnya 1 bab setengah, kemudian nanti pertemuan terakhir kita khatamkan ilmul ma'ani insyaallah. Baik. Insyaallah enggak terlalu banyak, di sini pun cuma 1 lembar doang ya, ataupun 2 halaman, 1 halaman setengah tentang pembahasan al-qasr. Baik. Bisa minta tolong dihapuskan. Malish. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau nanya? Hmm. Hmm. Ya. Boleh gitu. Belum artinya. Nah. Iya. Iya. Makanya kata Ana tadi bilang, biasanya di kalam sehari-hari itu mau pakai lama kadang dah terserah gitu ya. Yang penting paham. Itu aja. Nah, yang penting paham. Cuma kalau misalkan kita udah masuk dalam ranah ilmiah nih, misalkan kita nulis tesis ataupun apa dengan menggunakan bahasa Arab, itu harus berbeda antara lam dengan lamma. Gitu. Nah, karena memang detail yang seperti itu yang jarang orang awam ketahui kan. Ya orang-orang Mesir ini kan enggak semuanya paham bahasa Arab. Di bawah Imaro Ana itu ada mahal ya, sejenis mahal ataupun tempat untuk pengrajin apa gitu anak lupa. Nah, si yang punyanya itu, yang punya mahalnya itu sering kadang nongkrong di depan gitu ya. Mau nggak mau anak pasti lewat. Sering anak sapa dan saling bertegur sapa lah intinya. Dia udah kenal anak udah kenal dia. Terus di suatu hari intinya nanya, dikiranya anak mungkin di marhala doktoral, cuma enggak karena masih magister kata anak, dakwah hukum. Di kisim apa? Agama atau bukan? Bukan. Karena sebetulnya lugha Arabia itu bukan agama kan? Sebetulnya bukan. Lugha Arabia itu bukan. Cuma karena berhubung kita di Azhar, pasti dikaitkan lugha Arabia itu dengan agama karena nanti pembelajarannya kan pasti berkaitan dengan Al-Qur'an, dengan hadis gitu, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Cuma kuliah lugha Arabia itu sebetulnya dia humaniora, bukan agama gitu ibaratnya, bukan fakultas agama. Oke, lugha Arabia. Kismi apa? Bismil balaghah kata anak, bilang ke itunya. Masya Allah kata dia. Kalau gitu ajarin saya dong gitu. Katanya. Saya nggak bisa membedain antara kapan rofa, kapan domah, kapan ini dan saya. Ya artinya kita tahu di sini kan
nggak semua orang Arab, nggak semua orang Mesir ya misalkan semuanya paham bahasa Arab gitu. Cuma ya kita low profile aja lah. Antum Arabi katanya, antum Arabi anak aja nih. Mus mungkin katanya. Ya, kita aja. Tapi udah lanjut ya. Al-Qasr. Oke. Babul Qasr ya. Al-Qasr ini bab ini setidaknya kita akan membahas 5 pembahasan. Cuma di sini kan nggak ditulis secara detail ya. Satu, tentunya Al-Qasr ini, Babul Qasr ini, kita akan membahas tentang ta'rifnya. Ta'rifuhu. Kemudian nanti kita akan bahas arkanuhu secara tidak langsung. Kemudian kita akan bahas tentang aksamuhu ya, atau anwa'uhu. Anwa'uhu. Ya. Kemudian kira-kira nanti kita juga akan bahas sebelum itu nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 3-nya itu kita nanti akan bahas tentang suwaruhu, bentuk-bentuknya atau tempat-tempatnya kapan itu qasr. Yang terakhir nanti kita akan bahas di dalam bab ini adalah turukul qasrnya. Turukuhu. Waalaikumsalam. Oke. Pertama, tarifnya. Kalau misalkan sesuai buku ya, kita akan mengetahui bahwa tariful qasr itu adalah taksisu amrin bi amrin di situ istilahnya, atau taksisu syai'in bi syai'in. Udah kita baca aja dulu. Cuma ana tulis yang enggak ada di buku ataupun definisi lain yang disebutkan. Qasr ini sama dengan kita hasr, taksis itu sama. Qasr, taksis, hasr, cuma perbedaan mustalah aja. Ya, nanti jangan dikira misalkan berbeda. Tarifnya kalau tidak sesuai dengan buku, misalkan isbat al-hukmi, isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Amma adahu. Qasr ini adalah mengisbatkan sebuah hukum atau sesuatu hukum untuk sesuatu yang disebutkan dalam teks tersebut dan menafikan hukum tersebut dari selain yang disebutkan ini. Itu ya. Atau di sini istilahnya takhsis apa? Takhsisu syai'in bi syai'in. Menghususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain bitorikin maksus dengan cara atau torikul qasr tertentu yang nanti kita akan bahas. Kemudian definisinya itu. Kemudian sekarang rukunnya. Misalkan ya, kita kasih contoh aja, isbatul hukmi lil madkur wa nafyuhu amma adahu. Misalkan innama al-khaliq huwallah misalkan. Dari segi mana kita mengisbatkan hukumnya? Hukum mengisbatkan hukum tentang siapa pencipta itu untuk madkur. Madkurnya ini maksudnya. Madkurnya ini, wallah. Jadi mengisbatkan hukum bahwasanya sang pencipta itu hanya Allah dan menafikan hukum khaliq itu dari selain Allah. Itu maksudnya. Ya. Baik. Nanti kita kenal al-madhkur ini dengan sebutan al-maksur alaih. Al-maksur alaih. Ini madhkur. Kemudian al-hukum ini nanti kita kenal dengan al-maksur. Ya. Atau kan istilah yang disebutkan dalam kitab itu adalah takhsis, takhsisu syai'in bi syai'in bitorikin maksus. Bitorikin maksus. Maksus. Nah. Oke. Di sini syai' ada 2 syai'. Ya. Kita dari definisi yang disebutkan oleh para musannif, kita akan tahu rukunnya. Makanya kita langsung aja bahasan kedua, yaitu rukun daripada qasr. Syai' ini adalah maksur. Sama dengan itu. Al-maksur. Atau al-maksur alaih di sini ya. Al-maksur alaih. Sedangkan syai' yang ini adalah al-maksur. Kalau kita praktekkan ke contoh yang ini misalkan menghususkan syai' yaitu lafzul jalalah dengan al-khaliq. Jadi yang khaliq itu hanyalah Allah, atau dibalik juga bisa lah.
Bitorikin maksus. Berarti rukun daripada qasr itu harus ada satu maksur, dua maksur alaih, ketiga turukul qasr. Ketiga. Torikin maksus ini adalah turukul qasr. Ya. Turukul qasr. Ya. Perangkat untuk membuat qasrnya gitu ya, ataupun caranya, metodenya menggunakan qasr. Baik. Selanjutnya bentuk-bentuk ataupun tempat-tempat di mana kita bisa mengqasrkan ya. Itu ada di mubtada dan khobar, bainal mubtada wal khobar. Al mubtada wal khobar. Atau bainal fi'li wal fa'il. Ya. Ataupun bainal hal wa amilihi. Bainal hal wa amiluhu. Jadi kita bisa membuat qasr dari yang asalnya mubtada dan khobar. Kita bisa membuat qasr yang asalnya cuma fi'il dan fa'il. Kita juga bisa membuat qasr dari hal dengan amilnya. Gitu ya. Misalkan tadi. Misal dari mubtada khobar. Asalnya misalkan Muhammadun Rasulullah. Misalkan. Ini kan mubtada khobar. Kita buat menjadi turukul qasr. Berarti bisa kita tambahkan innama misalkan. Innama Muhammadun Rasulullah. Atau wama Muhammadun illa Rasulullah misalkan. Atau illa Rasulullah atau Rasulullah. Boleh. Begitupun fi'il dan fa'il misalkan. Contoh misalkan asalnya fi'il fa'il ja'a Muhammad misalkan. Tinggal kita tambahkan innama ja'a Muhammad. Sesungguhnya yang datang itu hanya Muhammad. Atau ma ja'a illa Muhammad. Gitu dan seterusnya. Hal juga begitu. Misalkan ja'a Muhammadun rakiban misalkan. Ja'a Muhammadun rakiban. Nah ini halnya. Misalkan ma ja'a Muhammadun illa rakiban. Boleh gitu ya. Jadi rakibannya ini khusus untuk Muhammad doang gitu. Ataupun Muhammad itu datangnya cuma dengan kendaraan, misalkan bukan masyian, bukan apa dan lain sebagainya. Jadi dia datangnya itu, misalkan Muhammad ini datangnya dia cuma rokiban doang, bukan masyian, bukan apa dan lain sebagainya, gitu ya. Intinya di sini kita bisa membuat qasr dari mubtada dan khobar, fi'il fa'il, hal dan amil dan seterusnya, gitu ya. Baik, sekarang aksamnya atau anwa'nya. Aksamul qasr atau anwa'ul qasr. Bi'tibar ya. Di sini ada bi'tibar qasdil mutakallim. Ya. Qasdil mutakallim. Qasdil mutakallim ya. Kemudian ada bi'tibar tarafain. Bi'tibar tarafain. Ketika orang menyebutkan tarafain, ini maksudnya maksur dan maksur alaih ya, tarafal qasr ya. Dua sisi daripada qasr. Oke. Pembagian atau macam-macam qasr jika ditinjau dari maksud si mutakallim atau bi'tibaril waqi' juga boleh, itu terbagi kepada dua, hakiki dan idhofi. Ini anak kasih gambaran secara umum dulu, baru nanti kita baca. Idhofi ini nanti dibagi kepada tiga, tergantung kepada bi'tibar al-mukhatab. Bi'tibar mukhatab. Itu nanti ada qasru ta'yin, kemudian qasru qalbin, ya. Qasru ta'yin, qasru qalbin, qasrul qalb, gitu ya. Sama qasru qasru ta'yin, qasru qalbin, qasru ya salam, kan jadi lupa. Ifrad, qasrul ifrad. Nah, selanjutnya kalau aksamul qasr ditinjau daripada dua qasrnya ya, itu terbagi kepada dua. Qasru sifah ala mausuf, atau qasru mausuf ala sifah. Nah, nanti kita baru lihat contoh-contohnya. Taib. Al-babus sadis fil qasri. Al-qasru takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsus wa yanqasimu ila haqiqiyyin wa idhafiyin bi'tibar qasdil mutakallim atau bi'tibar al-waqi' juga boleh.
Fal hakikiyu, nah hakikiyu juga nanti terbagi kepada dua sebetulnya. Ada tahkiki sama iddiai, cuma belum dibahas di sini. Fal tahkikiyu, fal hakikiyu, ya, qasrul hakiki itu yang seperti apa? Maka nal ikhtisasu fihi bihsabil waqi'i wal haqiqah. Jadi pengkosrannya ini dikhususkan, ya, disesuaikan dengan realita dan kenyataan. Kalau misalkan penghususannya ini sesuai dengan realita dan kenyataan, maka qasrul hakiki. La bihasafil idofah, bukan ditinjau dari penyandingan maksur alaihnya gitu kepada sesuatu yang lain. Nahwu la katiba fil madinati illa Ali. Misalkan di Madinah itu, di kota itu, penulis itu cuma si Ali pada realita dan hakikatnya, gitu, kepada kebenarannya. Maka ketika ada orang bilang la katiba fil madinati illa Ali, tidak ada satupun penulis di Madinah tersebut kecuali Ali. Dan realitanya berkata demikian. Nah, maka dalam hal ini disebut al-qasru al-hakiki. Idza lam yakun ghairuhu fiha minal kuttab. Kalau misalkan memang di kota tersebut tidak ada penulis yang lain selain Ali. Sedangkan al-qasrul idafi, maka nal-ikhtisasu fihi bihsabil idafa ila syai'in muayyan. Jadi penghususannya qasrul idafi ini, penghususannya di dalam qasrul idafi ini tergantung kepada al-idofah. Idofah di sini penyandingan. Penyandingan sesuatu, penyandingan kepada sesuatu yang tertentu. Penyandingan kepada sesuatu yang tertentu. Nah, di sini artinya menyandingkan maksur alaih kepada sesuatu yang tertentu. Contoh di sini ma'aliyun illa qaim. Di situ kan maksur alaihnya adalah qaim. Tidaklah Ali itu kecuali dia orang yang berdiri, misalkan ma'aliyun illa qaim. Jadi kita melihat ma'aliyun illa qaim ini, kenapa kita menyebutkannya dengan qasrul idofi? Karena peninjauannya itu adalah penyandaran. Idofah di sini penyandaran, bukan idofah yang kita kenal dalam ilmu nahu, ya. Penyandaran atau penyandingan. Penyandingan lafadz qaim dengan apa ya? Dengan lawannya. Qaim berarti lawannya qaid atau jalis. Boleh. Jadi ada dua pilihan ibaratnya dalam maksur alaih ini. Kita tentukan di antara dua lafadz ini, mana Ali? Sedangkan pada hakikatnya atau realitanya dia qaim. Ma'aliyun illa qaim. Gitu. Maka dalam hal ini qasrulnya qasrul idofi. Karena maksur alaihnya ada lafadz sandingannya atau lafadz tandingannya, yaitu qaid. Gitu ya. Jadi peninjauannya antara hakiki dan idofi. Kalau hakiki itu sesuai dengan realita atau enggak. Tapi kalau idofi nanti dilihat dari sininya nih. Lafadz yang disandingkannya. Lafadz yang disandingkannya. Bukan realita atau enggaknya. Enggak, bukan itu. Nah, di sini katanya ma'aliyun illa qaim ay anna lahu sifatal qiyam la sifatal qu'ud. Nah, berarti bukan ini, bukan qaid. Walaisal gharadu, nah ini. Tujuan ketika si mutakallim mengatakan ma'aliyun illa qaim nafya jami'is sifat. Anhu ma'ada sifatal qiyam. Tujuannya itu bukan untuk menafikan semua sifat dari si Ali kecuali sifat qiyam. Masa si Ali cuma berdiri doang? Masa enggak makan, masa enggak minum, masa enggak duduk, kan enggak gitu, kan? Bukan gitu. Nah, tapi tujuannya adalah untuk menafikan qaid dan menentukan qaim. Gitu. Ini yang dimaksud dengan idofi. Wa kullun minhuma yanqasimu ila qasri sifatin ala mausuf. Nah, di sini hakiki dan idofi itu kalau kita tinjau qasrnya itu bi'tibar tarafain itu terbagi kepada dua. Qasru sifah ala mausuf, menghususkan sifat, ya, membatasi sifat terhadap atau untuk mausuf tertentu. Nahu la farisa illa Ali. Di sini apa? Menghususkan furusi, ya. Faris ini artinya yang jago berperang lah gitu ya, ataupun yang berani, yang jago berperang, yang berani. Nah, yang jago berperang atau yang berani itu kan sifat, suatu karakteristik. Ini dikhususkan untuk siapa? Untuk si Ali. Tidak ada satu orang pun yang pemberani kecuali si Ali. Ini qasru sifah ala mausuf. Karena menghususkan sifat kepada si Ali. Sifatnya itu furusiyah atau faris. Wa qasru mausufin ala sifah. Kebalikannya, menghususkan suatu mausuf, ya, atau seseorang misalkan kepada sifat tertentu. Nahu wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, di sini membatasi
mausufkannya Nabi Muhammad, mausufnya kan sifatnya adalah rasul, karakteristiknya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, ini yang digolongkan kepada qasru mausuf ala sifat. Fayajuzu alaihil maut, maka sangat diperkenankan ataupun sifat jaiznya Nabi Muhammad yaitu mati atau wafat ya. Wafat. Nah, sebetulnya ini tambahan fayajuzu alaihil maut ini wa ma Muhammadun illa rasul itu adalah qasrul idofi. Qasrul apa? Idofi. Kenapa? Karena kan di sini saat ayat Al-Qur'an ini turun, sebagian sahabat mendengar desas-desus bahwa Nabi Muhammad itu wafat. Sebagian sahabat ketika mendengar informasi Nabi Muhammad wafat itu, mereka nggak percaya. Wah, enggak lah, Nabi Muhammad nggak mungkin wafat. Dikiranya Khalid, abadi. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan ketika Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul, misalkan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Lafad sandingannya mana? Lafad rasul ini disandingkan dengan apa? Dengan mayyit. Dengan Khalid. Dengan Khalid. Ya. Dengan Khalid. Dengan yang abadi. Dengan yang abadi. Maka untuk menafikan pandangan atau anggapan bahwa Nabi Muhammad itu Khalid, abadi, maka di qasr wa ma Muhammadun illa rasul. Karena Nabi Muhammad itu hanya sebatas rasul, bisa wafat enggak? Bisa wafat, gitu ya. Enggak ada nabi yang abadi. Walaupun Nabi Isa nanti juga turun kan diwafatkan juga. Nah, lanjut wal qasrul idofi. Nah, ini yan qasimu ya. Qasrul idofi dibagi lagi jika melihat kepada kondisi si mukhatabnya ila salasati aqsam. Qasru ifrad idza i'taqadal mukhatab asy-syarikah. Kalau misalkan si mukhatabnya ini berkeyakinan atau menganggap bahwa adanya asyarikah, adanya berkongsi ataupun adanya kerjasama ataupun nanti kita lihat contohnya, diartikannya nggak enak banget. Berkongsinya si maksur terhadap maksur alaihnya nanti ya. Wa qasru qalbin. Sedangkan qasr qalb ini idza taqadal aks, ketika misalkan si mukhatabnya berkeyakinan lawan daripada keyakinan si mutakallim. Jadi kalau si mukhatabnya berkeyakinan berbeda dengan si mutakallim, maka itu qasru qalbin. Membalikkan kan gitu. Maknanya membalikkan. Qasru ifrad artinya yang tadinya dikiranya bergabung bersama gitu ya, syarikah itu di ifrad, di satu doang, dipilih satu. Wa qasru ta'yin, dan qasr yang menentukan. Ketika apa? Ketika si mukhatabnya idza taqada wahidan ghairu muayyanin. Ketika misalkan si mukhatabnya ini tidak berkeyakinan cuma satu doang maksur alaihnya, tapi banyak kayak gitu ya. Contoh misalkan, kita di sini nggak dikasih contoh. Misal, satu contoh bisa dijadikan 3 qasr gitu ya. Tergantung si mukhatabnya. Misalkan, ma Ahmad Asy-Syauqi misalkan illa syairon. Ketika menyebutkan ma Ahmad Syauqi illa syairon, tidak lain dan tidak bukan Ahmad Syauqi ini hanyalah sebatas seorang penyair. Misalkan si mukhatabnya berkeyakinan bahwasanya Ahmad Syauqi itu selain penyair, dia juga katib misalkan. Dia juga katib. Maka ketika si mukhatabnya berkeyakinan bahwa Ahmad Syauqi ini selain penyair, dia juga katib, ini berarti ketika kita mengatakan ma Ahmadu Syauqi illa syairon, ini merupakan qasru ifrad. Qasru apa? Ifrad. Kenapa? Karena si mukhatabnya berkeyakinan bahwa si Ahmad Syauqi ini syarikah fi syi'rihi wa kitabatihi. Jadi bisa jadi penyair, bisa jadi apa? Katib. Atau dua-duanya dia sekaligus gitu maksudnya. Sekaligus syarikah. Ketika kita mengatakan Muhammad Syauqi illa syairon, maka qasru ifrad. Kita menentukan satu doang. Kemudian misalkan si mukhatabnya ini berkeyakinan bahwa si mukhatab menyangka
menyangka bahwa atau berkeyakinan bahwa Ahmad Syauqi ini adalah katib, bukan syair. Berarti kan ini berlainan. Keyakinan si mukhatab dengan si mutakalim. Kita berkeyakinan sebagai mutakalim bahwa Ahmad Syauqi ini seorang penyair, bukan seorang penulis. Sedangkan si mukhatabnya berkeyakinan bahwa Ahmad Syauqi ini adalah katib. Maka ketika kita mengatakan ma Ahmad Syauqi illa syairan untuk si mukhatab yang berkeyakinan bahwa dia ini katib, maka ini disebut qasru apa? Qalbin. Qalbin ini artinya merubah keyakinan si mukhatab ke keyakinan yang benar, gitu ya. Sedangkan qasru ta'yin, ya, qasru ta'yin itu katanya tadi apa? Idza taqada wahidan ghairu muayyan. Ketika si mukhatabnya misalkan mengira bahwa Ahmad Syauqi ini bukan hanya penyair, bukan hanya katib, kemudian apalagi misalkan nazim, naziman, kemudian nasiron, pokoknya nggak muayyan, nggak tertentu, banyak banget. Dikira si mukhatab Ahmad Syauqi ini multiplayer apa ya, misalkan jago apapun lah, mutafannin dan lain sebagainya. Padahal enggak. Ahmad Syauqi itu jagonya misalkan dalam penyairan saja, bukan mufassir, bukan muhaddis, bukan dan lain sebagainya. Tapi si mukhatab mengiranya Ahmad Syauqi ini selain penyair, muhaddis, mufassir, apalagi usuli, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan keahlian si Ahmad Syauqi itu hanya sebatas penyair, kita bilang ma Ahmad Syauqi illa syairon, maka itu merupakan apa? Qasru ta'yin. Ta'yin itu kan menentukan. Nah, menentukan bahwa Ahmad Syauqi itu hanyalah seorang penyair, bukan mufassir, bukan muhaddis, bukan usuli, bukan dan lain sebagainya. Ketika si mukhatabnya berkeyakinan tidak tertentu, ya, ghairu muayyan. Oke, sekarang kita masuk ke turukul qasr. Bagaimana cara kita bisa membuat qasr? Di sini ada beberapa cara. Walil qasri turukun katanya. Ada tata caranya. Minha, dengan cara menambahkan an-nafyu wal istitsna. Kayak tadi itu, yang tadinya Muhammadun Rasulullah, kita tambahkan lafadz nafyi di depan, ma Muhammadun. Kemudian setelahnya ada adat istisna, illa Rasulullah. Gitu ya, atau illa Rasulullah. Nahu in hada illa malakun karim. In adat nafi, illa istisna. Gitu ya. In hada illa malakun karim. Kemudian wa minha, di antara turukul qasar selanjutnya adalah innama. Di sini para musannif menyebutkan turukul qasr yang muttafaq alaiha, ya, muttafaq alaiha, yang sudah disepakati oleh para ulama gitu ya, bahwa ini bisa menjadi turukul qasr. Karena nanti kalau antum baca Al-Itqan terkait pembahasan al-qasr, Imam Suyuti menyebutkan bahkan bisa sampai 41 apa? Turukul qasr. Banyak banget kan? Nah, itu karena ada yang muttafaq alaiha, ada yang tidak, atau mukhtalaf fiha. Di sini disebutkan yang muttafaq alaihi aja bainal ulama. Wa minha innama nahu innamal fahimu aliyun. Asalnya al-fahim Ali. Kemudian di qasr innamal fahimu aliyun. Nah. Kemudian wa minha, dan di antara turukul qasr adalah dengan mengatofkannya dengan huruf la atau huruf bal atau menggunakan huruf lakin. Nahu ana nasirun la nadhimun. Wa ma ana hasibun bal katibun. Ana nasirun la nadhimun. Di sini ada atof bila. Wa ma ana hasibun bal katibun, di situ atof dengan bal. Ya. Artinya mengatofkan katib kepada hasib, mengatofkan nadhim kepada nasir. Kemudian selanjutnya wa minha taqdimu ma haku takhir. Cara untuk kita membuat qasr adalah mendahulukan suatu lafad yang sebetulnya dia haknya gitu ya, dia diakhirkan. Nahu iyyaka na'bud. Nah, di sini ada domir. Nah, domir itu ataupun maf'ul bihi biasanya kan berada setelah fi'il dan fa'il. Harusnya kan biasanya na'buduka. Gitu kan ya. Karena maf'ul bihi berada setelah fi'il dan fa'il. Ini maf'ul berada di depan, didepankan. Takdim maf'ul misalkan. Takdim mahaku takhir. Jadi iyyaka na'budu. Kayak gitu ya. Nanti insyaallah anak kirimkan latihan atau tamrin di grup nanti supaya kita bisa membedakan mana maksur alaih, mana adat qasrnya dan seterusnya gitu ya. Karena ada sebagian dari teman kita itu nggak bisa membedakan mana maksur alaih, mana turukul qasrnya itu dan lain sebagainya. Nah, begitupun turukul qasr ini sangat bisa merubah suatu makna. Misalkan ketika antum bilang gini, misalkan ada kalam timsah nih.
Ada laki-laki timsah misalkan. Misalkan dia bilang, innama innama ana wahibbuk wahibbuki misalkan. Innama ana uhibbuki. Kemudian ada yang bilang innama yuhibbuki ana. Ini berbeda. Mana kalam timsah, mana kalam yang jujur. Antum harus cari nanti ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, kalau misalkan belum ketemu, nanti kita bahas. Di sini, kalau misalkan udah paham itu qasr, kita bisa membedakan mana ini kalam timsah, mana kalam orang yang rojul yang serius gitu terhadap si kekasihnya. Antara innama ana uhibbuk dengan innama yuhibbuki ana. Allahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala dzikrihil ghafirun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakasallam. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.